Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua RW 3 Pak Agung, yang kita hormati juga Bapak Ketua RT 03 RW 3 beserta Ibu RT serta seluruh jajaran pengurus RT 03 RW 3 kaum kalian, para sesepuh, para bini sepuh, ya. Alhamdulillah, ada Pak Tono, ada Pak Putu, ada Pak Sitepu, ya, Pak Wid, ya, Pak Wisnu, semua habis berarti ya. Sesepuh habis besan, ya Allah, ya. Ada Bu Takwati, ya, Bu Dakwan, ya. Dan ya apa namanya, ini Bu Dakwan rawuh, tapi Pak Dakwan mungkin masih gerah, ya, tidak bisa rawuh tentu saja. Jadi ternyata banyak yang sudah sepuh betul, tidak hanya disepuhkan tapi sepuh betulan, ya. Bapak dan Ibu-ibu serta anak-anakku sekalian yang hadir semuanya di Majelis Halal Bihalal RT 03 yang saya muliakan dan saya sayangi. Alhamdulillah, pagi kok pagi. Biasanya di sini itu acaranya pagi. Biasanya di sini pagi hari, coffee morning, ya, ahad pagi, ya. Jadi saya tiba-tiba pagi hari. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua bisa berkumpul di serambi kanan Masjid At-Taqwa ini, ya, yang merupakan serambi tambahan ini, ya, dalam rangka halal bihalal warga RT 03. Karena memang masjid kita ini sisi kanannya ini masuk wilayah RT 3, ya. Jadi sudah sepatutnya kalau warga RT 03 memanfaatkan. Tapi bukan berarti RT yang lain tidak boleh. Silakan Pak RW, nanti kalau ada yang lain mau di sini boleh juga. Termasuk juga serangan kita dulu kan sering digunakan untuk posyandu, untuk apa itu, ya. Jadi silakan untuk kepentingan masyarakat, ya. Jadi alhamdulillah kita syukuri, ya, kita syukuri. Semoga berkumpul kita di acara malam hari ini betul-betul diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa betul-betul mencapai tujuan dilaksanakannya acara ini, yakni dalam rangka menjalin silaturahim dan solidaritas warga RT 03 Kelurahan kalian, ya, RW-nya RW 3, ya. Salawat dan salam semoga disampaikan oleh Allah SWT kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya semua, yang termasuk kita semuanya. Amin, ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu, ya, izinkan saya untuk kesekian kalinya, ya, matur di hadapan bapak-bapak dalam rangka halal bihalal ini, ya. Ketika Mas Danang menghubungi saya itu, ya, saya tanya dulu, ya, apa harus saya, gitu.
Ustaz, kalau tidak harus kan bisa yang lain. Tapi jawabannya masih tetap harus, ya sudah ya. Jadi ya apapun dibuat ya. Apalagi tadi memang betul-betul di MBMB ini memang ini karena sesuai dengan hasil rapat Pak, ini efisiensi ya, tempatnya juga diserah di masjid ya. Saya ya semakin sedih gitu, semakin terpenuh begitu ya Allah ya saya ya tidak ada apa-apa sih, saya senang-senang saja ya. Intinya orang itu kan kalau bisa bermanfaat untuk orang lain itu kan senang kita, ya, bahagia kita. Tapi saya khawatir itu ya, apa tidak bosan itu 1 tahun kok saya gitu, alasannya kok harus tadi itu ya, tidak ada yang lain gitu ya. Ya, tapi ya tidak apa-apa, memang yang namanya saya menyampaikan apa saja ya, belum tentu Bapak itu masih ingat apa yang saya sampaikan bahwa itu sudah pernah disampaikan itu soal tadi diulang-ulang ya, pengen bolak-balik ya orang masalah apa jenis lalu karena sebutnya oh menang kok sampai setahun ya ngaji subuh itu loh, tapi kemarin disampaikan ditanya kemarin yang disampaikan apa lupa pas udah kemarin gitu ya apalagi yang mingguan ya, wah lupa ya, apalagi yang bulanan ditanya kemarin materinya apa, wah sudah tidak ada ingat sama sekali ya, judulnya aja lupa pokoknya isinya itu begitu. Jadi apa? Nah izinkan malam ini saya hanya ingin menyampaikan salah satu ungkapan dalam bahasa Arab yang apa namanya artinya kurang lebih itu bahwa kebaikan itu menular, seperti virus jadinya bisa menular. Al khairu yu'di, simpel dalam bahasa Arabnya, kebaikan itu menular. Ya karena hanya menjelaskan itu ya kira-kira ya tidak sampai 5 menit lah ya berbicara malam ini ya. Kecuali nanti kalau penjelasannya panjang, nah, karena tidak tahu saya ya entah berapa menit ya. Ya. Baik Bapak dan Ibu-ibu, al khairu yu'di, kebaikan itu menular. Kita bisa melihat kebenaran pernyataan itu dalam kasus pelaksanaan halal bihalal. Ya. Tadi Pak RW kan sudah dengan sangat bagus mewakili saya memberikan materi ceramah ya. Ya jadi bahwa halal bihalal itu sekarang ini sudah menjadi fenomena budaya, fenomena sosial. Ya bahwa unsur keagamaannya tetap masih ada, tapi sekarang saya kira lebih banyak kita pahami sebagai fenomena sosial budaya ketimbang fenomena keagamaan. Ya buktinya tadi disampaikan Pak RW ya, yang namanya halal bihalal sekarang itu tidak terbatas hanya dilakukan oleh orang Islam, tidak hanya di masjid. Ya. Sekarang seluruh lapisan masyarakat sudah melaksanakan itu halal bihalal. Seluruh instansi melaksanakan, seluruh elemen masyarakat merayakan. Ya. Tempatnya juga bervariasi. Ya, akhir-akhir ini ya, saya kira kalau dalam kelompok-kelompok kecil begitu atau RT ya, itu daripada repot-repot di rumah makan ya. Betul Pak ya. Tadi pagi saya baru menghadiri
ya apa namanya halal bihalal tingkat RT di rumah makan Kebun Dalam di Gunung Pati, tempatnya bagus. Mudah-mudahan suatu ketika kita bisa ke sana nanti. Ya. Terus ini saya barusan dapat undangan juga, guru haji saya itu yang haji tahun 2006 itu saya sekarang masih rutin bertemu. Dan ini besok halal bihalal undangannya di mana? Enggak di masjid Pak. Di mana? Di mana tadi? Pemancingan Barokah. Pemancingan Barokah itu di mana itu? Di Gunung Pati lagi ya. Dan itu banyak yang sekarang itu model praktis apa namanya itu? Ya halal bihalal harus praktisnya di rumah makan saja. Serasa repot-repot menyediakan macam-macam. Ya, jadi intinya pokoknya berarti kalau halal bihalal di rumah makan itu konotasinya apa itu berarti? Ya, makan maksudnya kan ya, makan ya. Jadi makan, tapi tentu saja ya tujuan utamanya silaturahim dan memaafkan. Ya tapi niat orang itu kadang-kadang tidak tahu ya. Jadi niatnya itu lebih banyak kemakannya, silaturahimnya, maafkannya ya. Jadi itu nggak tahu kita. Tapi saya kira apapun niatnya itu, insya Allah semuanya baik, Pak. Semuanya baik. Makan-makan bareng ya baik, ya. Silaturahim baik, memaafkan baik. Ya. Dan tentu saja memang kalau sekarang ini sudah menjadi fenomena sosial budaya ya, tapi harus diingat ya, bahwa asal mulanya itu bagaimanapun juga merupakan fenomena keagamaan. Tadi Pak Erwin sudah sangat bagus menyebutkan bahwa halal bihalal ini tidak mungkin ada kalau tidak ada kaitannya dengan apa? Puasa Ramadan dan Idul Fitri. Jadi tidak bisa dipisahkan, ya. Puasa Ramadan itu dalam ajaran Islam itu merupakan ibadah yang ujungnya itu kemudian bisa menghapus dosa, ya. Tetapi dosa yang terhapus dengan ibadah puasa itu pada umumnya dipahami hanya terkait dengan dosa yang terkait dengan hakullah, haknya Allah. Sementara dosa yang terkait dengan manusia itu tidak akan mungkin bisa dihapus oleh Allah kalau tidak dimaafkan oleh orang yang didosai, ya, atau orang yang dizalimi, ya. Makanya dalam hadis itu sangat jelas disebutkan ya, ada fenomena orang yang disebut sebagai orang yang bangkrut, ya, al-muflis dalam bahasa Arabnya ini. Ketika para sahabat ditanya Nabi, kamu tahu siapa al-muflis itu? Orang yang bangkrut itu, tahu tuh Nabi. Orang yang bangkrut ya orang yang usahanya rugi, lalu kemudian uangnya habis semua. Oh itu sekedar bangkrut biasa itu, bukan itu yang saya maksud. Ternyata apa yang dimaksud Nabi itu, yang disebut sebagai orang bangkrut itu? Orang bangkrut itu adalah orang yang nanti datang pada hari kiamat dengan membawa pahala seabrek dari pahala puasa, pahala zakat, pahala sholat, pahala yang lain-lain. Tapi dosanya juga banyak, dan dosa-dosa itu banyak yang terkaitan dengan hak Adam. Dosa yang dihasilkan dengan mendolimi orang lain, merasani, ya, menyakiti itu bisa menyakiti fisik, menyakiti hati, memfitnah, macam-macam itu kemudian diambilkan itu untuk nutupi dosa itu. Kalau belum minta maaf ya, itu kemudian lalu diambilkan dari pahalanya, ditutup, ya, ambil lagi dosanya
pahalanya lagi ditutupkan untuk nutupi yang dosanya, sampai akhirnya itu kurang. Ya. Ketika sampai kurang itu akhirnya apa? Dosa orang yang didolimi ditembokkan ini, saya mendolimi. Akhirnya gagal akhirnya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ada hadis yang lain yang satu lagi yang menyatakan, ya, kalau kalian bisa dikurangi sedikit supaya tidak terlalu. Kalau kalian di suatu ketika kok memang pernah mendolimi orang lain, ya, apa yang diperintahkan oleh Nabi? Ya, Nabi memerintahkan dengan istilah fal yatahallalhu. Ya, hendaknya engkau minta dihalalkan. Eksplisit, ya, istilah yang digunakan fal yatahallalhu. Ya. Nah, saya pernah membaca tulisan Gusmus itu. Gusmus berkeyakinan itu, ya. Meskipun bahasanya saya kira, tapi itu yakin ya. Tapi saya kira dalam arti yakin bahwa halal bihalal itu sungguhnya terinspirasi dengan istilah itu. Karena istilahnya tidak kok mintalah maaf tidak, tapi halal yatahallalhu, mintalah untuk dihalalkan. Ya, maka muncul istilah halal bihalal yang secara kebahasaan memang, secara teknis kebahasaan itu tidak ada di dalam apa namanya, tidak ada di dalam apa namanya itu, maksud saya tidak ada di dalam kamus Arab, tidak ada itu halal bihalal ini. Itu betul-betul yang menciptakan kiai Indonesia. Tapi sekali lagi semangatnya, ya, inspirasinya saya kira menurut Gus Dur tadi itu didasari oleh apa namanya, perintah fal yatahallalhu, minta dihalalkan. Ya, jadi kalau minta dihalalkan itu berarti halal dengan halal. Bahasa Arabnya halalan bihalalnya. Ya. Nah, yang menarik Bapak dan Ibu, ini saya mau cerita sedikit ya, agak sedikit ilmiah ini ya. Saya belum lama itu mendapatkan sebuah penjelasan tulisan yang mencerahkan ya, dari salah seorang alumni Al-Azhar Mesir itu. Ternyata istilah halalan bihalalin itu yang kemudian menjadi halal bihalal dalam bahasa Indonesia itu, ya. Itu meskipun toh itu di dalam bahasa Arab sini tidak ada, tapi kalau kalimat yang sepadan dengan itu ternyata banyak. Ya. Artinya apa? Artinya berarti halal bihalal itu bukan istilah ngawur kan, berarti kan? Artinya istilah yang memiliki padanan pola yang digunakan oleh orang Arab asli. Ya. Ya. Jadi sekali lagi, meskipun sekali lagi istilah halal bihalal itu muncul dari bumi Indonesia oleh kiai Indonesia yang sering disebut yaitu Kiai Hasbullah itu ya, tokoh NU itu ya. Tapi sekali lagi ternyata ada padanan-padanan di dalam bahasa Arab itu, bahkan itu istilah-istilah yang baru itu, misalnya dalam bidang fikih itu ada istilah model transaksi yang disebut dengan yadan biyadin, tangan dengan tangan. Artinya apa? Berarti orang ketika membeli itu ya berarti saya menyerahkan barang, orang lain menerima barang. Itu yadan biyadin namanya. Nah itu kan sepadan dengan halalan bihalalin, ya, sehingga saya tuh baru, wah ini penjelasan ini sangat luar biasa ya. Selama ini kan penjelasannya pada umumnya disampaikan halal bihalal itu apa namanya, produk Nusantara dan Indonesia di Arab tidak ada ya. Tapi ternyata ya memang betul produk Indonesia, tapi sekali lagi itu bukan istilah ngawur, bukan aktivitas ngawur, tapi istilah dan aktivitas yang memang didasari oleh ajaran Islam yang sangat
jelas, yaitu perintah untuk meminta dihalalkan tadi kalau kita berbuat zalim kepada orang lain. Nah sehingga ya intinya ya memang memaafkan itu. Dan kalau sudah dimaafkan berarti kosong. Kalau sudah kosong berarti tidak punya beban di akhirat, ya. Sehingga insya Allah kita tidak akan bangkrut. Loh masa tak gitu tidak mau kita, ya. Nah itu kan kebaikan. Lalu rupanya kebaikan ini yang semua itu hanya dilakukan oleh sebagian orang, terutama dalam kaitannya dengan orang yang berpuasa, ya, karena sudah berpuasa dimaafkan dosanya, lalu dilengkapi dengan halal bihalal, silaturahim. Ternyata yang namanya maafkan itu kegiatan yang sangat bagus, sangat indah, ya. Manfaatnya di dalam kehidupan bermasyarakat juga luar biasa, termasuk untuk kepentingan diri kita sendiri juga luar biasa itu, ya. Tadi sudah disebutkan ya, orang yang bertakwa itu orang yang bisa memaafkan seorang lain, ya. Jadi yang disebut Al-Quran itu bukan meminta maaf. Minta maaf itu sudah seharusnya ya. Kalau orang salah itu kan sudah seharusnya minta maaf ya. Nah orang gelem minta maaf ya banget. Tapi kalau orang yang disalahi itu kan, ya kalau misalnya dia tidak memaafkan itu kan masih wajar atau umpamanya orang disalahi itu sakit gitu. Tapi perintahnya suruh maafkan. Makanya orang yang bisa memaafkan itu tidak disebut sebagai orang yang takwa, tapi orang yang muhsin, orang yang berbuat baik. Dan orang yang berbuat baik itu levelnya lebih tinggi segala ketimbang takwa, ya. Jadi kalau bapak-bapak ingin menjadi orang yang terbaik di dalam beragama itu, jangan hanya berhenti pada level takwa, tapi masih ada yang lebih tinggi lagi, yaitu level ihsan, ya. Dan orangnya disebut sebagai muhsin, ya. Ya. Nah orang maafkan itu kenapa disebut sebagai ihsan, disebut sebagai muhsin? Iya, karena orang bisa maafkan itu berarti dia sudah melupakan haknya, ya. Lu janjani maafin ya, janjani. Kalau ada orang nempelin kita, ya, itu boleh nggak kita balas nempelin? Boleh, itu adil namanya itu, ya. Makanya dalam Islam itu ada hukum qisas, itu adil itu. Al-udhuna bil-udhuni wal-anfa bil-anfi wal-aina bil-aini itu dan adil itu. Tapi kalau kita mau maafkan itu lebih baik, ya. Maafkan lebih baik, ya. Makanya orang yang mau maafkan orang lain itu dalam Al-Quran disebut sebagai muhsin, orang yang berbuat kebaikan, ya. Saya sudah sering kali menyampaikan apa yang disebut dengan ihsan gitu. Ihsan itu dalam hadis Nabi dinyatakan, kalau kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah, tapi kalau kamu tidak bisa melihat Allah, ya yakinlah bahwa Allah itu melihat kita. Jadi kalau orang merasa ihsan itu selalu merasa Allah itu hadir dalam seluruh kehidupan kita, ya. Nah, pengertian ihsan yang lain itu kaitannya dengan kewajiban, ya, hak dan kewajiban. Ya, jadi kalau adil itu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ya, saya sudah berkali-kali memberikan contoh, ya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu punya pembantu, ya, pembantu misalnya gajinya berapa? 1 juta misalnya, ya. Misalnya saja ini misalnya 1 juta, ya. Pekerjaannya berapa? 3 misalnya, ya. Apaan 3 ini misalnya? Bersih-bersih, nyuci, nyetrika, ya misalnya ya bersih-bersih, nyuci, setrika. Ketika ibu-ibu bayar 1 juta, pembantu lalu kemudian mengerjakan 3 pekerjaan itu namanya adil. Artinya apa? Antara hak dan kewajiban sudah seimbang, ya, seimbang. Dan itu sudah baik, adil itu sudah baik, ya. Adil itu sudah baik. Wong janjiane ngais juta, sampai itu berarti loh. Janjiane kerjake 3 pekerjaan, dikerjake 3 pekerjaan, itu sampai toh. Nah, wis sampai. Ya. Bagus adil itu.
Tapi ada yang lebih baik, itulah ihsan. Ihsan itu mengerjakan kewajiban dengan lebih, menuntut hak lebih sedikit. Itu ihsan. Bisa dibandingkan berarti ya. Contohnya tadi pembantu tadi. Jadi 5 menit kok. Lanjutkan tadi. Lanjut ya, waduh ya. Kadung ngomongnya lain soal 5 menit ya. Nah sekarang tadi kan pembantu seharusnya dibayar 1 juta. Nah kalau ibu-ibu itu ternyata membayarnya tidak 1 juta, tapi dilebihi bonus ya. Ini gue transport, ya, misalnya 1 minggu 1.000 ya. Engkau nak Bali, ya, aku anami ya, sama roti, ya, gawake roti ini, ono sayur, gawake sayure, ono lauk, ya, gawake lauk, ya begitu ya. Ya, ojo tulis mambu ya. Kita ini kan kadang-kadang sok memberi tapi memberi yang terjelek. Padahal Al-Quran mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai albir, kebaikan, kalau kamu belum memberikan apa yang kamu cintai. Dan biasanya kayak saya dicintai. Ya Allah ya. Ini tolong ini diperhatikan ibu-ibu ya. Jadi kalau memberi itu yang terbaik. Ya, ya Allah. Ya. Malu Pak. jadi ya tolong ini diperhatikan ya untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Kok jadi jauh-jauh amat ya? Ya udah guys. Intinya memberi lebih. Nah itu ihsan namanya itu. Ya. Nah sekarang saya tanya, pembantu itu bisa berbuat ihsan tidak? Saya bisa berbuat ihsan mau majikan atau pembantu juga bisa. Pembantu juga bisa berbuat ihsan. Sehingga apa? Setiap orang itu sebenarnya bisa berbuat ihsan dengan caranya masing-masing. Ya. Pembantu janjane pekerjaannya mau telu tapi udah nambahin, sok bantu masak. Ya, itu kan berarti ya. Nah, gimana Bu? Karena sering dikai bonus. Nah, ya. Jadi begitu. Jadi akhirnya orang itu sebenarnya semua bisa berbuat ihsan, berbuat yang terbaik. Ya. Nah kita itu sekali lagi oleh Allah dituntut untuk tidak hanya berbuat takwa tapi berbuat ihsan, berbuat yang terbaik. Dan kalau kita sudah berbuat yang terbaik, orang usah mikir mau dibalas orang ini, orang usah. Ya. Kadang-kadang kita itu kan mau berbuat baik, kita kan mikir nih, ya tak dibalas ya orang nih, waduh, ya bubar lah orang caranya ya. Ya. Intinya orang itu berbuat baik itu kata Allah, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada kebaikan yang tidak terbalas dengan kebaikan. Itu sudah rumus ya. Makanya kita harus yakin itu. Pokoknya yang penting berbuat baik. Intinya berbuat baik. Ya. Dibalas atau tidak dibalas itu pokoknya berbuat baik. Tidak ada istilah air susu dibalas dengan air tuba, itu tidak ada. Ya, kalau ada itu hanya dalam peribahasa, ya. Atau mengalami nasib mulai. Tapi insya Allah nanti ujung-ujungnya nanti Allah yang akan membalas kebaikan di akhirat. Ini kan begitu. Kalau nggak terbalas di dunia, pasti akan terbalas di akhirat. Ya, itu aja. Ya, makanya Nabi itu kan masya Allah ya terkait dengan ihsan itu, karena Nabi itu berikan contoh tadi itu. Ya, jadi wa'fu amman dzalamakan, satu ya, memaafkan orang yang mendolimi. Wahai dulu, orang mendolimi kok dimaafkan? Kan dia kan, boleh ya genti kan mau biasa deh, gitu ya, ya begitu.
impaskan begitu. Tapi kalau mau memaafkan lebih baik, ya. Lalu yang kedua, akti man haramaka. Berilah orang yang justru tidak pernah memberi padamu. Tangan menang tuh ya, tangan menang ya. Oh 100 ribu, 200 ribu, sekian kan kurang orang. Padahal pernah Nabi justru beri, ya, begitu. Ya. Nah yang ketiga itu sil man qata'aka. Bersilaturahim kepada orang yang memutus silaturahim justru. Nah, sampai dulu silaturahim kok mau balas ini loh, berok akeh ya loh istilahnya. Juara akeh ya loh gitu. Nah yang dinilai Nabi betul-betul bersilaturahim itu kalau kita bisa menyambung silaturahim justru dengan orang yang memutus tali silaturahim dengan kita. Aneh, tapi itu asal silaturahim itu. Ya. Kata Nabi laisal wasil bil mukafi walakinnal wasil idza qata'at rahimuhu wa salaha. Ya. Yang namanya silaturahim itu bukan sekedar membalas kebaikan orang lain, ya orang satu rahim, kita satu rahim tidak seperti itu bagus, itu adil namanya ya. Orang satu rahim kita kunjung, ya. Itu adil, bagus itu. Tapi yang betul-betul dianggap satu rahim itu kalau ada orang memutus tali satu rahim dengan kita mau menyambungnya. Wah, kalau bisa seperti itu itulah orang yang ihsan, orang yang muhsin. Ya. Angel, memang angel, tapi itulah yang dituntunkan oleh agama kita. Ya. Nah mudah-mudahan kita dengan semangat kemarin Idul Fitri yang dimulai dengan puasa itu ya ibarat HP itu kan baru dicas begitu ya. Nah ya itu mudah-mudahan lah ya dengan masih Syawal begini ya istilahnya itu ya sinyalnya masih kuat ya, jadi masih ya begitu ya. Ya nanti memang bisa jadi lama-lama beret, ya. Makanya kemudian ada Ramadan lagi dicas lagi. Ya. Jadi Ramadan itu memang fungsinya diantaranya juga mengecas ya supaya dalam sepanjang hidup kita itu kemudian baik, gitu ya. Nah silaturahim semacam ini, memaafkan semacam ini sekali lagi bagus sekali. Makanya kemudian tadi itu, kemudian siapapun kemudian mengambil momen hal-hal itu memang saling silaturahim, saling memaafkan, ya. Jadi bayangkan loh ya, kalau kita sih memang ya masyarakatnya masih relatif lah ya, satu hari relatif ketemu lah ya. Tapi meskipun ya ada yang memang tidak pernah ketemu dengan Pak Setepu, dengan Pak Putu, dia jarang-jarang apalagi dengan Pak Husun. Tapi alhamdulillah kan ya, ketika sahur begini mesti ketemunya. Ya, ini kan semacam ya istilah anak mudanya itu kalau HP itu perlu istilahnya di upgrade atau di reboot gitu ya, jadi di refresh begitu. Ya. Dan yang namanya maafkan itu masya Allah itu kan seperti yang melepaskan beban yang sesungguhnya berat itu kalau kita udah tidak lepaskan ya. Orang itu kan kalau ada orang lain salah pada kita itu kan mudah dendam, dan kalau dendam itu itu sesungguhnya akibat dari dendamnya itu yang rugi siapa ya? Yang bersangkutan sebenarnya. Jadi orang yang memaafkan itu sebenarnya sama aja dengan membuang beban yang tidak perlu, sehingga hidup itu merasa ringan, nyaman, tidak terbebani gitu ya. Sehingga nyaman gitu ya. Begitu. Ya. Dan itulah yang memang diajarkan dalam Islam ya. Dulu kita sudah pernah sampaikan di kesempatan yang sudah pernah lalu, tapi tidak ada saya ulangi lupa ya mestinya. Lupa. Yang namanya memaafkan dalam Al-Quran itu ada dalam satu ayat itu disebut 3 istilah sekaligus. Ya.
Ya, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfir. Ya. Jadi maaf, musafahah dan taghfir. Jadi ghafara yaghfir gitu ya. Memaafkan, mengampunkan. Itu sebenarnya kalau secara dalam arti bahasa Indonesia seringkali ya bisa diterjemahkan dengan kata maaf semuanya. Ya. Tapi ternyata memiliki makna kandungan yang berbeda di antara ketiga. Kalau ta'fu itu ya ini pemahaman gampangnya saja. Kalau berdasarkan pada pendapat tafsir sih betul-betul banyak sekali ya, rumit sekali. Tapi ada yang menafsirkan dengan gampang, ta'fu itu memaafkan. Ya. Ya, kalau kita ada yang salah sudah dimaafkan, sudah maafkan. Tapi tidak hanya itu unsur memaafkan. Ternyata ada yang disebut dengan watasfahu, bermusafahah, itu bersalaman atau bertemu. Ya. Jadi orang itu kalau sudah salah antara satu orang dan orang lain, terjadi konflik, ya, terjadi musuhan, ya, neng-nengan, itu kadang-kadang bisa memaafkan, tapi nakon ketemu bisa angel kan? Wes gue maafke, wes maafke, aku maafke. Tapi ketemu, ketemu aku saya dulu bisa. Meski saya dulu bisa, berat. Ya. Dan betul, ya lewat di jalan itu arah peninggal pasar, ketemu di jalan, tanpa balik, asik tuh. Ya jangan dong. Ya Allah. Jamaah di masjid, ya. Kok bukan saja? Pindah. Boleh pindah. Ya, aneh orang ketemu. Padahal sekali lagi bisa memaafkan juga kemudian mau salaman, mau ketemu lama. Tidak hanya itu, kemudian taghfir itu gambarannya ini melupakan kesalahan. Wah ini tambahan kayak mana ini? Ya, wes maaf ke, wes aku tak maaf ke, wes uang salah biasa maaf ke. Wes ketemu ya, wes iso kemarin ketemu pas acara kok. Wes meskipun terpaksa. Tapi sebelum lalek wah nakon lalek berat darah iso. Betul ya. Nah, jadi dan padahal harusnya yang namanya memaafkan itu ya 3 unsur itu. Nah, kalau bisa 3 unsur itu ya, wah insya Allah nyaman, lego, ibarat sempulan gendong, apa jenis berasa karung, akhirnya berasa karungnya ini dilepas, jajal bayangkan betapa nyamannya itu, betapa entengnya, ya. Makanya memaafkan itu luar biasa manfaatnya sebenarnya. Makanya diperintahkan dalam Al-Quran ya, memaafkan dan saling memaafkan, ya. Nah, mudah-mudahan ini terakhir ya, terakhir macam. Harapan kita ya dengan hal seperti ini ya, kita berusaha untuk apa namanya? Ya tadi itu bisa menyambung silaturahim kembali ya. Kalau kemarin sedang di mute ya, sekarang di unmute ya, begitu ya. Kemarin diblokir, sekarang ya dibuka kembali begitu ya. Aku itu kira-kira ya. Maka begitu ya. Kemudian lalu kita mau saling memaafkan sehingga kemudian insya Allah kalau kita bisa ketemu silaturahim seperti ini, saling maafkan, ini kan kita ya Allah mendapatkan semangat hidup baru gitu ya. Bertemu dengan saudara ya. Ada saudara kita yang lain yang sama-sama luar biasa, saling siap untuk saling tolong menolong. Wah itu insya Allah menjadikan hidup kita itu menjadi indah ya. Kita tidak merasa sendiri, kita tidak merasa kemudian lalu seakan-akan tidak ada teman ya.
Dan silaturahim seperti ini lagi-lagi lebih-lebih memang bagi yang sudah ya pada pensiun gitu ya, yang sudah sepuh-sepuh tadi gitu ya, itu justru menjadi sangat lebih penting. Karena apa ya, memang butuh teman, orang yang sudah sepuh itu butuh kawan, ya, butuh saudara ya. Ya. Nah, alhamdulillah kita punya masjid yang bagus ya. Alhamdulillah ini masjid bisa menjadi media yang luar biasa kita untuk bertemu setiap hari itu. Silaturahim luar biasa itu. Coba bayangkan tuh bapak-bapak itu kalau habis ngaji subuh itu, habis salaman itu lalu apa itu pak? Sama-sama. Wah, udah saya mencatat dong kayak itu ya. Pak Jazuli pasti selalu bolak-balik. Betul Pak ya? Wah langsung itu alhamdulillah. Jadi itu saya kira apa namanya ya, membahagiakan sangat, membahagiakan sangat. Jadi saya pertemuan seperti ini membahagiakan. Ya. Mudah-mudahan sekali lagi maksud dari apa namanya pertemuan kita ini yang menjaga silaturahim dan memperas solidaritas ini terwujud. Amin. Ya Rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan berdoa. Ada yang lebih belas siapa? Sepaket. Oh, satu paket. Waduh ya, alhamdulillah berarti ya. Pangkatan gitu ya berarti ya. Iya. Ya, dengan kita warga RW 03. Iya. Ya, mari kita berdoa sama-sama ya. Yang pertama, izinkan saya untuk mohon bantuan Bapak dan Ibu bagi saudara-saudara kita yang masih sakit ya. Pankos ya, Pak Irwan ya, dan kemarin beberapa yang baru sakit ibunya Bu Ilyas, Pak Rifki, Bu Agus ya, dan kau sendiri yang juga kemarin barusan dari rumah sakit itu, semuanya Allah segera berikan kesembuhan, boleh kembali secara Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah berikutnya untuk keselamatan, untuk kebahagiaan, untuk kesejahteraan, untuk perdamaian seluruh warga RW 03, wabil khusus tentu saja warga RW 03. Semoga kita semuanya sejahtera, bahagia, sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Hadiyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maksud Pak RW untuk membangun balai RW ya, dan alhamdulillah itu saya kira juga sudah mulai menyebar ya virus itu, dan kita semua insya Allah mudah-mudahan yang terlibat dengan keterlibatan yang seberapapun, tapi mudah-mudahan untuk berikutnya keterlibatan kita bisa lebih diwujudkan dalam bentuk nyata, ikut memberikan kontribusi bagi pembangunan RW ya, dan mudah-mudahan nanti berhasil dan bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan, untuk kemaslahatan, untuk keberkahan warga RW 03. Al-Hadiyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq
وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت صلاة الموت التي تمنع في الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتقصيرنا برحمتك يا الراحمين. اللهم إنك عفو تحب فاعف عنا. اللهم اجعلنا من العائدين والفائزين وادخلنا وإياك في زمرة الآمنين. اللهم يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.